Mas Sunardi dari Tangerang. Silakan Mas Sunardi di Tangerang. Siapa? Sunardi. Pak Izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan. Izin Buya, saya ingin bertanya mengenai cinta tidak perlu argumentasi. Dalam puisi konteks ada isi mengenai izinkan aku berhipotesa. Artinya butuh studi, butuh analisa, butuh evaluasi. Wahai kekasihku, apakah mungkin dapat berimajinasi? Artinya, kalau dari konteks ini, kaitan dengan cinta yang tadi disampaikan oleh Buya, bahwa cinta itu nggak perlu lagi berargumentasi, cinta itu udah ngalir dalam hati. Namun dalam konteks isinya kan berimajinasi, berhipotesa, beralasan. Apakah cinta yang abadi dan kekal itu nggak perlu alasan, Bu ya? Sehingga cintanya bisa terpupuk dengan baik, sehingga bisa kekal hingga akhir hayat. Mungkin perspektif cinta bagi saya pribadi antara cinta dengan istri, cinta kepada Buya, cinta kepada Sang Baginda Rasulullah, tentunya perspektifnya kan berbeda ya Buya. Mohon penjelasan dari Buya supaya saya bisa terapkan apa sih cinta yang sebenarnya, sehingga cinta itu bagi saya tidak sama. Itu yang butuh penjelasannya, izin Buya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sunardi di Tangerang. Tentang cinta tidak perlu argumentasi, tapi kemudian di dalamnya ada penjelasan tentang bahwa itu harus ada hipotesa, harus ada imajinasi di dalamnya. Dan cinta itu memiliki derajat yang tentu berbeda, cinta kepada siapa dan untuk siapa. Bagaimana penjelasannya? Saya ingin menjelaskan bahwa berhipotesa di sini bukan berhipotesa tentang cinta, yaitu intinya oke, saya baca aja. Izinkanlah aku berhipotesa, wahai kekasihku, apakah mungkin aku dapat berimajinasi tentang suatu penderitaan yang sangat mengerikan yang dihadapi seseorang, tetapi yang bersangkutan tidak mampu bersepi dengan dirinya sendiri. Artinya tidak introspeksi, tidak berdialog dengan dirinya sendiri. Manusia itu baru berdialog dengan dirinya sendiri ketika dia sedang menyendiri. Ketika bersama orang banyak, orang tidak bisa introspeksi. Karena nantinya kalau dengan orang banyak, kita hanya mempertahankan diri, membela diri. Itu. Kita lanjutkan lagi. Hanya sekejap saja. Selama hidupnya berpuluh-puluh tahun. Akhirnya sampai berkesimpulan bahwa penderitaan yang tidak dapat dipahami dan berkelanjutan dan tidak terselesaikan. Karena tidak paham. Terkadang manusia bukan karena tidak paham, tetapi tidak mau paham. Dengan bukti selalu menyalahkan orang lain. Salah satu bukti bahwa orang itu tidak paham, tidak mau paham, tidak mau mengakui kesalahannya adalah terbukti dia selalu menyalahkan orang lain, atau dengan istilah lain mencari kambing hitam. Itu adalah sebagai bukti orang tidak mau mengakui kesalahan. Itu yang ingin kita lakukan, berhipotesa tentang itu, bukan tentang cinta ya. Kalau cinta tidak bisa dihipotesakan. Sekarang begini, kita di sekolah itu, di satu kelas itu banyak perempuan yang cantik-cantik kok. Kenapa kamu kok bercintanya dengan perempuan yang tidak cantik? Kenapa tidak milih yang cantik? Karena kamu tidak tertarik dengan cantik itu. Ada sesuatu yang menarik pada seseorang yang menurut saya tidak cantik. Yang itu disebut dengan sex appeal. Sex appeal sampai sekarang juga belum terjawab secara psikologis. Kenapa seseorang jatuh cinta tergila-gila pada seorang yang tidak punya kelebihan apapun, kecuali dia sendiri yang merasakannya. Namanya sex appeal. Sampai sekarang sex appeal masih dibicarakan dalam psikologi. Kenapa Anda tergila-gila? Ya, sex appeal itu bisa berupa bokong yang bahenol, bisa berupa hidung yang mancung, bisa berupa
bibir yang mungil, bisa berupa kecerdasan, bisa berupa moralitas, bisa berupa keagamaan dan sebagainya. Yang sifatnya memiliki khusus, dan itulah kelebihan atau kehebatan Allah, bahwa setiap Allah menciptakan makhluknya diberi sex appeal yang khusus, bahwa dia akan mendapatkan jodoh yang sesuai dengan sex appeal yang dimilikinya. Jadi ketika ada orang sampai tidak dapat jodoh, tidak kawin, itu salah sendiri karena terlalu banyak persyaratan. Terima kasih. Itu aja. Iya, Mas Sunardi di Tangerang, demikian penjelasan dari Buya dari apa yang sudah disampaikan malam hari ini. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.